Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 9 Mei 2021 saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri 9 bulan sebelum masa antikris terjadi. Ciri-ciri 9 bulan sebelum harpazo itu terjadi. Jadi masa antikris itu terjadinya adalah sesaat setelah harpazo, setelah gereja diangkat harpazo, setelah anak laki-laki itu dilahirkan. Saudaraku, dan saya akan sampaikan mengenai 9 bulan apa yang terjadi sebelum harpazo itu. 9 bulan sebelum masa antikris itu melanda bumi. 9 bulan sebelum tanda karagma 666 itu diberlakukan kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Saudara, jadi ini saya akan sampaikan, mari kita akan baca ini ayat yang merupakan satu gambaran terjadinya sesuatu yang luar biasa, dan ini terjadinya adalah 9 bulan sebelum harpazo. Saudaraku, Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1. Jadi ayat inilah yang terjadi nanti, yang akan digenapi 9 bulan sebelum harpazo, 9 bulan sebelum masa antikris. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Amin. Saudaraku, satu ayat ini, saudaraku, kenapa harus ada sunyi senyap setengah jam ini di surga? Saudara yang dikasih Tuhan, jadi surga nanti mengheningkan cipta selama setengah jam. Kalau dalam bahasa lain, surga itu sering juga kalau digambarkan sebagai dewan musyawarah Tuhan, saudaraku, digambarkan dalam satu ayat di perjanjian lama, saudaraku. Tetapi di dalam kitab Wahyu ini sering juga disebut sebagai bait suci Allah, saudaraku. Dan surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Saudara, kenapa terjadi sunyi senyap setengah jam ini, saudaraku? Ini adalah terjadi sebagai penghormatan karena gereja dari bangsa-bangsa di seluruh penjuru bumi, gereja yang berasal dari non-Israel atau zaitun liar, itu sudah bisa bersatu dengan gereja dari bangsa Israel atau zaitun asli yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Jadi surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Surga mengheningkan cipta. Saudaraku, selama setengah jam lamanya itu sebagai bentuk penghormatan menyatunya zaitun liar, gereja dari non-Israel, dengan gereja zaitun asli bangsa Israel yang selama ini berseteru dan tidak bisa, saudaraku, bersatu utuh. Maka pada saat Wahyu pasal 7 ayat 1 dan selanjutnya itu, saudaraku, sampai dimeteraikannya bangsa Israel sejumlah 144.000 itu, saudaraku, maka pada saat itu bersatulah. Dan sesudah itu terjadi, saudaraku, maka ditandai kemudian surga itu mengheningkan cipta karena kesatuan yang begitu kudus, saudaraku. Bangsa yang selama ini berseteru, tidak bisa damai, itu akhirnya bisa rukun, sama-sama menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, pada saat itulah nanti surga akan mengheningkan cipta, atau dalam bahasa kitab Wahyu ditulis sebagai sunyi senyap selama setengah jam lamanya. Saudara, ini sesuai dengan suratan Roma 11 ayat 25 sampai 31. Saya akan bacakan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku, memang bangsa Israel ini tegar, tidak akan terima Yesus sampai dengan jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk. Kita semua masuk, saudaraku, dari bangsa zaitun liar itu,
atau goyim ini masuk dalam rencana sebagai mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku. Kalau jumlahnya sudah seperti yang ditetapkan oleh Tuhan, maka nanti, saudaraku, kita akan baca selanjutnya. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, sebab ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, kekuatan Allah yang kita miliki sekarang ini adalah Injil, saudaraku. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, saudaraku. Kemudian, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Mereka sekarang tidak taat, saudaraku. Selanjutnya, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi, lewat kemurahan yang kita peroleh, saudaraku, yang dimana mereka saat ini tidak taat, oleh kemurahan yang kita peroleh, kemurahan Injil, kasih karunia Kristus yang kita terima, nanti kita akan melakukan kegerakan yang besar yang namanya kegerakan kuda putih. Itu tertulis dengan di Wahyu pasal 6 ayat yang ke-1 dan ke-2, di mana saat itu nanti akan ada kegerakan besar, saudaraku, yang kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 10-11 menubuatkan dari satu bangsa di timur yang berlambang burung nasar, unggas Garuda, saudaraku, burung buas dari timur. Bahasa aslinya ditulis sebagai ayit, saudaraku. Memang tidak ditulis Garuda, nggak bisa dalam bahasa asli ditulis Garuda, itu tidak ada. Garuda itu adanya di Indonesia, saudaraku. Di dalam bahasa kita, saudaraku, burung buas itu adalah burung Garuda, saudaraku. Dan itu sudah dinubuatkan dari kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat yang ke-10 dan 11, saudaraku. Jadi untuk menjangkau, saudaraku, bangsa Israel menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias, yang dikatakan Israel mengenai Injil keselamatan ini, saudaraku, ini adalah seteru. Tetapi mengenai keturunan mereka itu kekasih Tuhan. Jadi Israel itu kekasih Tuhan. Sekalipun oleh karena Injil mereka menjadi seteru sampai beberapa saat lamanya, sampai jumlah tertentu dari kita ini masuk, saudaraku. Dan karena mereka saat ini tidak taat, saudaraku, dan kemurahan itu berada pada kita. Dengan kemurahan yang kita peroleh ini, nanti kita akan bergerak dalam satu kegerakan besar, yaitu kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan nanti hasilnya adalah di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1, dan selanjutnya itu nanti ada 144.000 dari suku Israel yang akan kita dimeteraikan, saudaraku, dalam kegerakan itu. Saudara, kegerakan itu nanti dimotori oleh satu tokoh komando besar yang saya sebut sebagai malaikat Sang Surya. Kemudian, saudaraku, di bawah malaikat Sang Surya ini ada hamba-hamba Tuhan lain yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Di dalam Wahyu pasal 2 disebut sebagai 7 malaikat sidang. Dan Wahyu pasal 4 sebagai 7 obor yang menyala-nyala di tahta Allah, saudara, di depan tahta Allah. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-8 sebagai pengemban amanat penghukuman 7 sangkakala, 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala. Kemudian di Wahyu, saudaraku, pasal yang ke-15 disebut sebagai malaikat yang mengemban amanat penghukuman 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sunyi senyap setengah jam lamanya ini terjadi akibat gereja dari bangsa Israel sudah bisa bersatu utuh dengan gereja Zaitun Liar lewat kegerakan kuda putih.
kegerakan kuda putih sudah berhasil, saudaraku. Maka, saudaraku, bangsa Israel dijangkau, gereja dari seluruh penjuru bumi, dan bangsa Israel bersatu. Maka saat itulah, saudaraku, untuk menghormati persekutuan yang kudus yang selama ini didambakan oleh Tuhan, maka surga mengheningkan cipta selama setengah jam lamanya. Jadi, kalau ada orang bertanya, kenapa itu surga sunyi senyap setengah jam lamanya? Jawabnya ini, saudaraku, adalah karena, saudaraku, untuk menghormati kesatuan yang kudus antara gereja Zaitun liar atau Goyim dengan gereja asli bangsa Israel atau Zaitun asli, saudaraku, ini bisa bersatu. Jadi sunyi senyap di surga selama setengah jam itu, saudaraku, ini merupakan, saudaraku, penghormatan dari surga ketika, saudaraku, terjadi kesatuan yang begitu kudus antara gereja Zaitun liar dengan gereja Zaitun asli. Jadi ini terjadinya adalah 9 bulan sebelum Harpazo. Ini terjadinya adalah 9 bulan sebelum masa antikris terjadi, sebelum tanda 666 itu diterapkan ke seluruh penjuru bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi melalui kitab Wahyu kita menjadi mengerti kronologis alur kejadian di akhir zaman. Kita tidak bingung lagi, saudaraku, dengan isu-isu yang tidak menentu, saudaraku. Jadi saya ulangi lagi, akibat kesatuan yang agung dan mulia ini, maka surga ini mengheningkan cipta yang digambarkan selama setengah jam lamanya. Saudaraku, kemudian apa sesungguhnya yang terjadi? Kok surga itu mengheningkan cipta? Ini ngapain surga mengheningkan cipta setengah jam, saudaraku? Apa sesungguhnya yang terjadi? Saudara, saya terangkan. Ketika surga itu sunyi senyap, ini saya mengambil bahasa dewasa, saudaraku. Ini adalah bahasa rohani yang dewasa. Ketika Allah Roh Kudus bersekutu intim dan permanen menaungi gerejanya. Saudaraku, jadi saya ulangi lagi, sesungguhnya yang terjadi itu ketika surga sunyi senyap setengah jam itu adalah bahasa rohani, yaitu ketika Roh Kudus bersekutu intim permanen menaungi gerejanya yang bersatu. Ibarat hubungan yang intim antara seorang mempelai pria dengan mempelai wanitanya. Kalau sedang berhubungan intim itu tidak rame-rame, saudaraku, tetapi sunyi senyap. Saudaraku, ini bahasa dewasa ya, saudaraku, maaf. Jadi sunyi senyap setengah jam itu, saudaraku, ketika Roh Kudus bersekutu intim dengan gerejanya. Roh Kudus bersekutu intim secara permanen dengan gereja yang sudah bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan gereja bangsa Israel. Saudaraku, ini kembali mengulangi kejadian seperti Maria yang dipersekutui intim oleh Roh Kudus, sehingga Maria mau tidak mau harus mengandung bayi Yesus. Saudara, maaf. Jadi kejadian surga sunyi senyap setengah jam lamanya ini mengulangi lagi salam malaikat, saudaraku, di mana nanti Roh Kudus itu bersekutu intim dengan Maria, saudaraku, dan Maria harus mengandung oleh karena Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Dan itu ada waktu 9 bulan dari salam malaikat itu sampai dengan Tuhan Yesus Kristus dilahirkan. Seperti halnya kitab Wahyu ini, Wahyu pasal 8 ayat 1 ini, saudaraku, ketika surga sunyi senyap setengah jam lamanya, Roh Kudus bersekutu intim dengan gerejanya yang sudah bersatu dari bangsa Israel dan juga bangsa di seluruh penjuru bumi. Ini sudah bersatu, itu Roh Kudus mempersekutuinya dengan permanen. Maka, saudaraku, akan ada waktu 9 bulan sampai nanti kegenapan Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu Harpazo dirampas
dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini ada waktu 9 bulan dari Wahyu pasal 8 ayat 1 ini sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat 5. Jadi awal kandungan gereja Tuhan ini adalah di Wahyu pasal 8 ayat 1 ini. Ketika saudaraku mempelai pria surga melalui Roh Kudusnya bersekutu intim, saudaraku, dengan mempelai wanitanya, saudara, gereja yang sudah bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa. Ini awal kandungan gereja Tuhan di Wahyu pasal 8 ayat 1. Kemudian melahirkannya di mana? Adalah di Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tiba-tiba anaknya itu harpazo. Itu saudaraku Wahyu pasal 12 ayat 5, saudaraku. Jadi ini kembali mengulang kejadian seperti Maria yang dipersekutuai Roh Kudus dan harus mengandung bayi Yesus. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Gereja Tuhan yang bersatu pun, saudaraku, di bawah kepemimpinan para bintang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, saudaraku, ini dipersekutuai oleh Tuhan sehingga surga mengheningkan cipta setengah jam lamanya. Ini sama dengan ketika Maria itu dipersekutuai oleh Roh Kudus, mendapatkan salam dari malaikat Gabriel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saat itu Maria mulai hamil, kemudian mengandung, saudaraku, kemudian melahirkan bayi Yesus di Bethlehem. Itu ada waktu 9 bulan. Tetapi dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 ini, sesudah gereja dipersekutuai intim oleh Roh Kudus, maka saudaraku ada waktu 9 bulan lagi untuk harpazo. Dan setelah harpazo itu, saudaraku, bumi dilanda masa antikris yang dahsyat. Tanda karagma 666 itu diberlakukan. Saudara, gereja Tuhan yang bersatu di bawah kepemimpinan para bintang Tuhan. Bintang Tuhan itu kemarin saya sudah bolak-balik saya terangkan, itu 7 hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk rencananya di akhir zaman, saudaraku. Ini juga akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, saudaraku. Sekarang kita akan baca dulu, ini kita menyegarkan ingatan akan tentang Maria yang dipersekutuai Roh Kudus sehingga dia mengandung oleh Roh Kudus, saudaraku. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 dan selanjutnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudaraku, salam ini kalau di dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, adalah ketika, saudaraku, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, ketika 7 hamba Tuhan, 7 guru ini, saudaraku, memimpin gereja-gereja akhir zaman, menyucikan, menguduskan, saudaraku, sampai akhirnya terbentuk seperti 7 kaki dian emas. Saudaraku, jemaatnya digambarkan sebagai jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu. Saudaraku, ini Maria akhir zaman itu, saudaraku. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, sampai dengan Laodikia, itu Maria akhir zaman yang mendapat salam malaikat ini. Kemudian ayat yang ke-30, kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus
akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Roh Kudus akan turun atasmu. Wahyu 8 ayat 1 itu juga Roh Kudus turun atas gereja Tuhan secara permanen. Gereja Tuhan yang sudah bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan juga dengan gereja bangsa Israel sudah bersatu. Nanti Roh Kudus akan menaungi secara permanen. Mulai saat itulah nanti gereja mengandung dan melahirkannya di Wahyu pasal 12 itu. Gitu loh saudaraku. Ini nubuatan yang luar biasa. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi saudaraku, selisih antara Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu kurang lebih 6 bulan umurnya ya saudaraku. Kemudian ayat 7, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 38 ini merupakan kata-kata, saudaraku, sebetulnya Maria itu pedih, saudaraku. Bagaimana tidak seorang gadis, seorang yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki tiba-tiba dibuat hamil, saudaraku. Artinya masa mudanya dirampas. Mau tidak mau harus melahirkan bayi Yesus. Saudaraku, demikian pula jemaat Kristen di akhir zaman, saudaraku. Nanti akan seperti Maria ini, akan betul-betul dibawa oleh Tuhan dalam satu suasana yang luar biasa. Mau tidak mau harus melahirkan karya besar di akhir zaman, yaitu, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian setelah salam malaikat itu, maka ada waktu kurang lebih 9 bulan untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Demikian pula setelah persekutuan intim mempelai pria surga melalui urapan Roh Kudus yang permanen terhadap gerejanya yang bersatu, maka akan ada 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Jadi dari Wahyu pasal 8 ini sampai Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 harpazo itu ada 9 bulan, saudaraku. Dari Wahyu pasal 8 ayat 1 ini sampai nanti masa antikris itu terjadi, itu ada 9 bulan. Jadi kalau bangsa Israel belum bersatu dengan gereja bangsa, saudaraku, Zaitun liar, kita belum bisa menjangkau Israel, belum bisa memeteraikan 144.000 orang itu, saudaraku. Ini belum akan terjadi zaman antikris, saudaraku. Pahami ini baik-baik, saudaraku. Jadi kronologis kitab Wahyu itu seperti itu. Dan di tengah-tengah masa kandungan gereja Tuhan ini nanti ada satu hukuman yang namanya penghukuman 7 sangkakala. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan selanjutnya itu. Saudaraku, sekarang kita akan membaca, saudaraku. Jadi jarak antara Wahyu pasal 8 ayat 1 hingga Wahyu pasal 12 ayat 5 ini ada sekitar 9 bulan, saudaraku. Yuk kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 5. Kalau Wahyu pasal 8 ayat 1 itu ibarat Maria menerima salam malaikat Gabriel, kemudian dipersekutu Roh Kudus, Roh Kudus menaungi, kemudian Maria mulai mengandung, kemudian ada 9 bulan waktu menunggu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Wahyu pasal 8 ayat 1 ini digenapi, ini hingga Wahyu pasal 12 ayat 5, saudaraku, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki itu, saudaraku. Ini juga ada waktu kurang lebih 9 bulan. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Maka ia melahirkan, saudaraku, ia melahirkan anak laki-laki, saudaraku. Ini apa tuh, saudaraku, anak laki-laki ini, saudaraku? Jadi melahirkan di sini dalam arti
melahirkan satu karya ya saudaraku. Jadi gereja akhir zaman akan melahirkan satu kondisi jemaat yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Inilah karakter anak laki-laki di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Wahyu pasal 12 itu nanti juga ada 3 tingkatan. Kalau tabernakel atau surga itu juga 3 tingkat, Bahtera Noh itu 3 tingkat, maka keselamatan di akhir zaman juga 3 tingkat. Yang mencapai ruang Maha Kudus ini harpazo anak laki-laki ini saudaraku. Langsung harpazo. Yang ruang kudus nanti akan diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang kanak-kanak rohani nanti tetap akan tertinggal di bumi saudaraku. Disebut di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, naga itu memerangi keturunan perempuan itu yang lain. Saudara, kita akan baca lagi Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Tiba-tiba anaknya itu harpazo, saudaraku. Ini orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Jadi gereja di akhir zaman ini salah satunya, saudaraku, akan melahirkan sosok orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Itulah yang akan langsung harpazo, saudaraku. Saudara, kemudian selanjutnya setelah Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, dan sesudah itu maka antikris terjadi, saudaraku. Jadi, saudaraku, ada waktu 9 bulan dari Wahyu pasal 8 ayat 1 ketika surga sunyi senyap, ketika nanti bangsa Israel, gereja bangsa Israel itu sudah bersatu dengan gereja dari Zaitun Liar. Israel sudah menerima Kristus Mesias dengan jumlah yang dimeteraikan di dalam kitab Wahyu pasal 7 itu. Secara hurufiah jumlahnya adalah 144.000 orang, itu sudah dimeteraikan, saudaraku, kemudian bersatu dengan kita semua, saudaraku. Sesudah itu ada waktu 9 bulan. Maka setelah itu harpazo yang mencapai ruang Maha Kudus, kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, peugo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, saudaraku, itu yang mencapai ruang kudus. Kemudian yang pelataran itu ditinggalkan, itu Wahyu pasal 12 ayat 17, dan juga Wahyu pasal 11 pun ditulis, ayat 1 dan ayat 2 itu sudah dituliskan bahwa pelataran itu ditinggalkan. Saudaraku, nah setelah 9 bulan dari kegenapan Wahyu pasal 1 ini, maka barulah masa antikris itu terjadi. Penandaan karakma 666 itu diberlakukan ke seluruh penjuru bumi. Kalau sekarang ini belum, saudaraku. Sudah, jangan takut. Chip vaksin macam-macam itu, saudaraku, itu belum. Semuanya ini harus terjadi dahulu, saudaraku. Yuk kita akan baca, saudaraku. Ini saat masa antikris terjadi, saudaraku. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin, saudaraku. Jadi masa antikris ini terjadinya adalah 9 bulan setelah kitab Wahyu pasal 8 ayat 1, surga sunyi senyap tadi, saudaraku. Itu kejadiannya adalah 9 bulan setelah Wahyu pasal 8 ayat 1 tadi, saudaraku. Baru nanti kemudian gereja harpazo, bumi dilanda masa antikris, saudaraku. Gereja harpazo ini yang mencapai ruang Maha Kudus, tataran rohaninya. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, peugo, ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari, di mana 1260 hari ini sama juga dengan waktu di mana antikris berkuasa di muka bumi. Kemudian, saudaraku,
yang kanak-kanak rohani, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu dibiarkan diinjak-injak. Wahyu pasal 12 ayat 17 itu diperangi oleh naga itu, saudaraku. Ini yang kanak-kanak rohani. Jadi bait Allah itu ada 3 tingkatan ya, saudaraku. Yang ruang Maha Kudus itu nanti diharpazo, yang ruang kudus itu diungsikan, Peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian yang kanak-kanak rohani, Wahyu 12 ayat 17 itu akan tertinggal pada zaman antikris itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dan masa antikris ini, saudaraku, ini dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tanda di sini disebut sebagai karagma, saudaraku. Karagma itu adalah tanda fisik dan tanda secara rohani juga. Jadi tanda fisiknya ada di dahi dan di tangan, saudaraku. Ini ada, saudaraku. Kemudian makna rohaninya ini juga ada. Dan ini terkait dengan urusan jual beli. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu binatang, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ada orang yang berkata, oh masa antikris itu wes biyen, sudah dulu, saudaraku. Tidak, saudaraku. Ini belum pernah terjadi. Pemasangan karagma yang berkaitan dengan aturan jual beli di mana seseorang, saudaraku, dan tidak seorang pun yang dapat menjual ataupun membeli selain mereka yang memakai tanda itu. Jadi pengaturan ini, saudaraku, di mana orang tidak boleh berjual beli selain mereka yang pakai karagma ini belum pernah terjadi, saudaraku. Bahkan sejak zaman Adam belum pernah ada. Sampai saat ini belum pernah ada, saudaraku. Jadi nanti ini, saudaraku, ini harus digenapi, ini harus betul-betul terjadi, nggak boleh diloncati ayat ini. Ada yang bilang, oh antikris itu sudah lama, sekarang sudah tinggal, saudaraku, menggenapi yang lain-lain saja. Ini harus terjadi juga, saudaraku. Ini belum pernah terjadi pemasangan karagma di mana kemudian, saudaraku, orang dipaksa harus pakai tanda 666, saudaraku, di tangan dan di dahinya itu. Ini belum pernah terjadi. Dan orang tidak boleh menjual ataupun membeli selain mereka yang pakai tanda itu. Ini belum pernah terjadi. Dan ini nanti terjadinya adalah 9 bulan setelah kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 itu digenapi, saudara. Jadi demikian, masa antikris itu nanti terjadinya adalah 9 bulan setelah surga sunyi senyap selama setengah jam, Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1, saudaraku. Kemudian, saudaraku, masa antikris itu terjadi 9 bulan setelah terjadinya pemersatuan gereja dari Zaitun liar, kita semua dari gereja bangsa-bangsa ini menyatu dengan gereja orang percaya dari bangsa Israel atau Zaitun asli, sesuai yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Jadi ada dua, saudaraku, dua tanda yang menandai 9 bulan sebelum masa antikris terjadi. Nanti gereja harus bersatu dulu, dari gereja Zaitun liar dengan gereja bangsa Israel. Dan gereja dari bangsa Israel itu nanti dihitung jumlahnya menurut angka hurufiah, jumlahnya adalah 144.000, saudaraku. Kemudian, saudaraku, 9 bulan sebelum datangnya masa antikris itu, saudaraku, ini akan ada peristiwa besar yang luar biasa, di mana surga akan sunyi senyap selama setengah jam lamanya. Saudaraku, ini dahsyat luar biasa. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dan selanjutnya, saudaraku, itu nanti juga akan terjadi penghukuman 7 sangkakala ketika 9 bulan ini terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Saudara bisa mengerti, saudara jangan bingung, jangan menjadi gusar oleh berita-berita yang tidak jelas. Kalau saudara mengerti kronologis kitab Wahyu, saudara ini akan sukacita sekali, karena saudara adalah orang-orang terpilih, orang-orang pilihan. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara.